Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ya, jamaah Masjid Al-Ikhlas ya Isar Petarukan yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ya, tidak lupa ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji permasalahan fikih yang merujuk kepada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ya. Buku yang berisi tentang kumpulan permasalahan fikih ya, yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh ya, Abdul Azim bin Badawi Al-Misri ya, hafizallahu taala. Dan kita masih di pembahasan seputar ya haji ya, di dalam Kitabul Haji ya, di mana kita masuk pada pembahasan tentang ya rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah haji ya, rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah haji. Dan beliau di sini ya, mengawali pembahasannya dengan menyebutkan ya tentang ya sunanul haji ya, sunnah-sunnah yang ada dalam ibadah haji. Jadi beliau menyebutkan yang pertama sunnah-sunnah ya, baru kemudian rukun-rukun ya, dan juga wajib-wajib haji. Ya, pertama di sini sunnah haji ya, sunnah-sunnah haji. Yang pertama ya ini tentang sunanul ihram. Ya, sunnah-sunnah ya, yang dianjurkan ya, saat ihram ya, yang diperintahkan, disyariatkan saat kita melakukan ihram ya, ini merupakan rukun yang pertama ya, nanti insyaallah disebutkan juga sebagai rukun ihram. Nah, di dalam ibadah ihram itu ada sunnah-sunnahnya, ada sunnah-sunnahnya. Disebutkan ada beberapa sunnah ya, dari ihram ini. Yang pertama al-ghuslu 'indal ihrami, mandi ya sebelum ihram ya. Jadi sebelum kita memulai manasik haji kita ya, dengan ihram ya, kita disunahkan terlebih dahulu untuk mandi ya, dan mandinya adalah ya mandi ya, sifatnya mandi besar ya, mandi besar ya, yang tentu harus ada niat, kemudian dengan melakukan ya sunnah-sunnahnya pula ya, dan juga rukun-rukun ya, yang intinya ya kalau rukunnya itu memang niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau mau melaksanakan sunnahnya ya dimulai dengan wudu yang sempurna, kemudian ya dilanjutkan dengan mengguyur kepala sebanyak 3 kali,
lalu mengguyur badan sisi kanan sebanyak 3 kali pula, kemudian sisi badan sebelah kiri sebanyak 3 kali pula, baru ditutup dengan istilahnya mencuci kaki. Mencuci kaki. Ini ya, mandi wajib ya secara singkat. Ya. Li hadisi Zaid bin Sabit, ya, dan syariat mandi sebelum ihram ini berdasarkan hadis yang berasal dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Ya, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri, menjauh dari manusia, ya, untuk memulai ihramnya, dan beliau di situ mandi, ya, mandi. Ya. Ini hadis yang derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sehingga dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya ya ihram sebelum kita memulainya maka kita mandi terlebih dahulu, ya. Mandi baik di tempat mikotnya langsung atau mandi sebelum kita sampai mikot misalnya, atau bahkan barangkali kita ya dari rumah, ya. Terlebih lagi barangkali ada yang ya istilahnya kalau kita dari Indonesia turun langsung Jeddah langsung ke Mekah, yang tentu nanti ihramnya itu berada di atas pesawat, ya. Kalau mandi di atas pesawat tentu merepotkan, bahkan biasanya ada larangannya, ya. Karena airnya juga terbatas. Mandi bisa di rumah sebelum ke bandara, atau mandi pas berada di bandara, ya, lalu memakai baju ihram, dan nanti pas di pesawat ya memulai ya ihramnya ya dengan baca talbiyah, ya, taib. Adapun kalau yang barangkali mampir ya turun ya dia berjalan lewat darat, biasanya nanti di situ ada fasilitas, ya. Bahkan kalau yang dari Madinah ke Dzulhulaifah itu di situ ada kamar mandi yang sangat banyak sekali. Demikian pula ada masjid yang kita juga disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah di masjid tersebut ketika kita ya istilahnya ihram. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyebutkan ya, sunnah yang dianjurkan tatkala kita ihram, ya, at-tibu fi badanihi qabla al-ihram. Sebelum ihram pula, ya, habis mandi kita disunahkan untuk memakai wewangian di badan kita. Memakai wewangian di badan kita. Jadi pakai parfumnya itu di badan, bukan di kain ihram, ya, di badan. Ya, setelah mandi kita pakai. Ya. Ini masih boleh, tapi kalau nanti sudah masuk ihram sudah enggak boleh pakai parfum lagi. Ini sebelum ihram. Ya, tapi kalau sudah ihram, ya nanti nggak boleh pakai parfum lagi sampai tahallul. Nah, tapi kalau sebelum ya ihramnya, ya selesai mandi tadi yang disunahkan, kita disunahkan juga pakai parfum pada badan kita, ya, pada badan kita. Dalilnya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh, ya, sebuah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ya, beliau mengatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrimu. Ya. Aku meminyak wangi, ya, istilahnya memberikan parfum, ya, memberikan minyak wangi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau memulai ihramnya. Ketika beliau mau memulai ihramnya. Jadi sebelum ihram, ya, Aisyah memberikan minyak wangi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihillihi qabla an yatufa bil baiti. Demikian pula tatkala beliau sudah tahallul ketika beliau ingin tawaf, ya. Tawaf, ya. Jadi pada tanggal ke-10, ya, setelah istilahnya Jumrah Aqabah, ya. Kemudian ya di situ bisa tahallul, ya, pertama di situ, ya. Maka Aisyah meminyaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tahallul, ya, ketika pengen tawaf, ya, di Ka'bah, ya, itu dikasih parfum lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang derajatnya muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan juga Al-Imam
Ibnu Majah rahimahumullah. Ya. Ini memakai parfum sebelum atau setelah tahallul. Ya. Kalau antara ihram dengan tahallul ini nggak boleh pakai minyak wangi. Ya, nggak boleh pakai minyak wangi, termasuk larangan yang insyaallah akan datang keterangannya tentang hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di poin yang ketiga, Syekh menyebutkan an yuhrima fi izarin waridain abyadain. Berihram dengan memakai selembar sarung dan selembar selendang, yang dua-duanya itu berwarna putih. Ini untuk laki-laki, kain bawahan, kain ihram yang bawah dan kain ihram yang atas. Hanya dua ini tok, tidak ada yang lainnya lagi. Tidak pakai celana dalam, tidak pakai kaos dalam, istilahnya. Jadi hanya dua lembar kain ini saja. Ini bagi laki-laki. Adapun perempuan berbeda. Perempuan itu tidak ada ketentuan seperti ini. Yang penting perempuan itu memakai pakaian yang menutupi aurat, menutupi aurat. Dan perempuan tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Nanti insyaallah akan ada keterangan terkait tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan, yakni memakai cadar dan memakai sarung tangan. Dalil yang melandasi bahwasanya ketika seorang berhaji itu memakai dua lembar kain yang berwarna putih untuk bawahan dan atasan, di sini di hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Intalaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah setelah beliau menyisir, kemudian memakai parfum, lalu memakai izar warida, kain bawahan dan kain atasan, huwa wa ashabu, beliau dan para sahabatnya. Jadi ketika berangkat dari Madinah, beliau sudah dalam keadaan memakai baju ihram. Ini hadis yang derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Lalu di hadis yang berikutnya di sini disebutkan pula, yakni dalil kenapa kok warnanya harus putih. Kenapa kok warnanya harus putih? Bukan warna yang lainnya. Dianjurkannya ini kainnya berwarna putih. Wa ammal istihbabu kaunihima abyadain. Adapun anjuran dua kain ini berwarna putih, fali hadis Ibnu Abbasin, maka berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguh pakaian yang berwarna putih ini adalah pakaian yang terbaik untuk kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat kalian dengan pakaian yang berwarna putih tersebut. Artinya warna putih adalah warna yang paling bagus, paling baik. Dan kita ketika haji dalam keadaan yang tentunya kita inginkan paling baik, maka di situ dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Demikian pula dalam barangkali hari raya kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhari raya pun memakai pakaian yang berwarna putih, berwarna putih. Ini hadis yang derajatnya sahih pula. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang dianjurkan, diperintahkan untuk dilakukan oleh orang yang ihram, jadi as-salatu fi wadil aqiq liman marra bih, salat di wadi aqiq, lembah aqiq, bagi orang yang melewatinya.
Li hadisi Umar, berdasarkan hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadil Aqiq, ya, yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Wadil Aqiq, ya, di lembah Al-Aqiq, ya. Yaqul, beliau mengatakan, atanil lailata atin min rabbi, tadi malam datang kepadaku orang yang datang dari Rabbku, ya, ini maksudnya malaikat, ya, malaikat Jibril alaihissalam, ya. Faqala, ya, di mana dia mengatakan, salli fi hadzal wadil mubarak, salatlah di lembah yang diberkahi ini, wa qul umratun fi hajjatin, katakanlah umrah pada haji, ya, umrah pada haji. Ya, ini sebuah tempat Wadi Aqiq, ya, yang di situ ketika kita melewatinya disunahkan kita untuk salat di tempat tersebut, ya, Wadi Aqiq, ya, lembah, ya, yang diberkahi. Dan kita disunahkan untuk mengatakan pula umratun fi hajjatin, ya, umrah dalam haji, ya, umrah dalam haji. Ini hadis yang derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud serta Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Kemudian yang kelima dari sunnah ihram, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan, ya, penjelasan oleh Syekh Hafizahullah taala, yakni anjuran untuk raf'us sauti bitalbiyah, mengeraskan suara tatkala membaca talbiyah. Ya, ketika kita sudah mulai ihram, kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah, dan disunahkan kita ketika membaca talbiyah itu dikeraskan suaranya, sehingga saling saut-sautan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini sunnah, ya. Kita diperintahkan untuk mengeraskan suara talbiyah kita. Dalilnya di sini disebutkan, ikhwafillah rahimakumullah, ya, li hadis As-Sa'ib ibni Khalad, ya, berdasarkan hadis dari, ya, As-Sa'ib bin Khalad, ya, radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atani Jibrilu fa'amarani an amuru ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlali awit talbiyah. Datang kepadaku Jibril, lalu dia merintahkanku agar aku merintahkan sahabat-sahabatku untuk mengangkat suara-suara mereka dengan ihlal, ya, atau talbiyah, ya, ya, maksudnya bacaan la ilaha illallah dan bacaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, sampai akhirnya. Ya, ini dikeraskan suaranya, disunahkan untuk kita mengeraskan suara, ya. Jadi jangan pakai suara yang lirih, ya. Jangan pakai suara yang lirih, tapi keraskan, ya. Ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah serta Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan, ya, keterangan, walidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasrukhuna biha surahan. Oleh karena itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu, ya, istilahnya kayak berteriak-teriak, ya. Berteriak-teriak, betul-betul berteriak-teriak, ya, mengucapkan, ya, ihlal dan talbiyah ini, ya. Wa qala Abu Hazim, ya, berkata Abu Hazim, ya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ahramu lam yablughu ar-rauha hatta tubaha aswatuhum. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ihram dan belum sampai rauha, ya, sebuah tempat, ya, hatta tubaha aswatuhum, ya, mereka itu mengeraskan suara-suara mereka, ya, mengeraskan suara-suara mereka. Ya, ini hadis yang derajatnya sahih, ya, sahihul isnad, ya, sahih sanadnya, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah
Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala ya mengatakan hadis ini mursal ya, hadis ini mursal. Ya. Ala kulli hal bahwasanya ini salah satu hadis yang ya, menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengeraskan suara ya, di dalam membaca talbiyah ya. Wa talbiyah itu kata Syekh lebih lanjut lagi beliau menyebutkan ya, dan bacaan talbiyah ini ya ayyakul yakni seseorang dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya, insyaallah sudah hafal semuanya kita ya. Labbaik Allahumma labbaik ya. Aku penuhi panggilanmu wahai Allah ya. Labbaik la syarika laka syarika laka labbaik ya. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya, tidak ada sekutu bagimu ya. Innal hamda sesungguhnya pujian wa ni'mata dan nikmat laka ya, itu milikmu, wal mulku dan juga kerajaan itu milikmu, la syarika lak tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Dan kita disunahkan untuk mengeraskan suara. Disunahkan untuk mengeraskan suara ya. Dan ini kita lakukan kata Syekh di sini beliau menyebutkan wa yastamirul hajju fi talbiyah hatta yarmiyal jamratal kubra, dan orang yang berhaji terus membaca talbiyah ini sampai dia melempar jumrah kubra atau yang disebut dengan jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, ini disunahkan untuk mengeraskan dan ini membaca terus ya talbiyah. Li hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ardafal fadla, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membonceng Al-Fadl ya, Al-Fadl bin Al-Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Fa akhbara Al-Fadlu annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jumrah, dan Fadl ya, saudaranya Abdullah bin Abbas ya mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membaca talbiyah sampai beliau melempar jumrah, yakni jumrah kubra ya, jumrah aqabah ya, jumrah aqabah yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika sudah melempar jumrah aqabah, jumrah kubra, ya beliau baru berhenti tidak membaca talbiyah. Ini hadis yang derajatnya muttafaqun alaih ya, sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Diriwayatkan pula ya, oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Ya. Jadi ada sunnah untuk kita membaca terus talbiyah ini ya, dari mulai ihram kita sampai lempar jumrah. Sampai lempar jumrah. Tapi tentunya barangkali ya kita capek ya, boleh ya kita ya berhenti ya. Apalagi barangkali kita buang hajat ya. Kan tentu tidak boleh untuk membaca zikir ya. Ketika kita makan pun tentunya ya kita sibuk dengan makan kita, tidak mengapa. Bahkan ya kita menyelingi dengan zikir dan doa yang lain pun boleh. Disebutkan keterangan tentang hal ini, khafla rahimani rahimakumullah. Syekh menyebutkan ya wala ba'sa bi an yakhlita talbiyah bi ghairiha minal adkar. Tidak mengapa untuk ya mencampurkan dengan kalimat talbiyah ini ya, zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang lain. Artinya ketika kita membaca talbiyah di waktu tersebut itu boleh kita selingi dengan zikir ataupun doa yang lain. Ya, zikir ataupun doa yang lain. Li hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama taraka talbiyata hatta rama jamratal aqabah, dan beliau tidak meninggalkan talbiyah sampai beliau melempar jumrah aqabah. Illa an yakhlitaha bitakbirin aw tahlilin, ya.
Hanya saja beliau ya kadang mencampurnya dengan takbir dan tahlil ya, dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat Alhamdulillah. Diselingi dengan zikir yang lain, diselingi dengan zikir yang lain. Ini hadis yang isnaduhu hasan, sanadnya hasan ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya. Ini terkait tentang ya, bacaan talbiyah yang disunahkan untuk kita mengeraskannya dan kita membacanya dari mulai ihram kita sampai lempar jumrah, dan boleh kita untuk menyelingi dengan bacaan takbir yang lain. Demikian pula barangkali tatkala kita ya ada sesuatu yang menghalangi dari kita untuk berzikir, ya tidak membacanya ya. Seperti kita ketika kamar mandi atau barangkali kita ya sedang ya istirahat tidur, atau barangkali kita ya sedang makan ya, maka itu tentunya tidak membaca. Wallahu taala alam bissawab. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dari sunnah ihram disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri ya, hafizallahu taala. Sunnah yang hendaknya dibaca oleh orang yang ihram pula, yakni at-tahmidu wa tasbihu wa takbiru qabla al-ihlal. Ya. Membaca tahmid, membaca tasbih dan membaca takbir sebelum al-ihlal. Ya, sebelum ya istilahnya membaca talbiyah. Ya. Ini kita tahmid, tasbih dan takbir. Li hadis Anas, berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil Madinati dzuhra arba'an." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan kami bersama beliau di Madinah ya, mengerjakan salat zuhur sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat. Ya, jadi walaupun mau safar, kalau masih di kampung halaman belum boleh qashar ya, salatnya tetap lengkap 4 rakaat. 4 rakaat. Wal asra bidil Hulaifah raka'ataini, dan beliau salat asar di Dzulhulaifah, itu sudah di luar Madinah. Ya, hanya 2 rakaat. Ya, berarti qashar ya. Nah, ini sehingga bisa diambil kesimpulan ketika sudah keluar dari kampung halamannya, maka di situ boleh kita untuk mengqashar salat ya, mengqashar salat. Summa bata biha hatta asbaha ya, lalu beliau bermalam di sana ya, di Dzulhulaifah, bermalam ya, menginap di sana sampai waktu pagi. Summa raqiba hatta istawat bihi 'alal baida ya. Lalu beliau pun menunggangi untanya ya, sampai ketika beliau sudah berada di atas hewan tunggangannya, yakni baida, nama unta beliau ya. Hamidallah wa sabbaha wa kabbara summa ahalla bihajjin wa umratin. Beliau mengucapkan ya hamdalah, kemudian tasbih, kemudian takbir, baru kemudian beliau ahalla bihajjin wa umratin, membaca ya ihlal. Ini maksudnya bacaan ya untuk memulai ihramnya ya, yang labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Misalnya seperti itu, sesuai dengan istilahnya jenis haji yang kita pilih, apakah ifrad ataukah qiran ataukah tamattu ya. Tapi tentunya yang dianjurkan ya ini tamattu, kemudian qiran dan ifrad ini kalau memang kita waktunya mendesak ya, tidak mungkin kan ya sekali di sini ya, kecuali untuk haji saja ya, maka itu kita bisa melakukannya dan kita nggak punya istilahnya hewan sembelihan ya. Baik. Jadi ada anjuran untuk kita membaca tahmid, tasbih dan takbir sebelum kita dari labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Kemudian yang ketujuh, ikhwafillah rahimakumullah, sunnah yang hendaknya dilakukan pula tatkala kita ihram, yakni tatkala kita membaca ihlal ya, baca labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan ya. Yakni dalam keadaan mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat ya, menghadap ke Ka'bah ya, atau ke arahnya Ka'bah ya.
tanahnya Ka'bah. Hal ini didasari sebuah hadis ya yang bersumber dari Nafi' ya. Dia mengatakan, kana Ibnu Umar, dahulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, idza shalla bil ghadati bi Dzul Hulaifah, kalau salat ya di pagi hari di Dzul Hulaifah, amara bi rahilatihi, ya, beliau memerintahkan untuk diambil hewan tunggangannya ya. Faruhilat summa rukiba, lalu dibawa dan beliau pun naik ya. Fa idza stawat bihi, kalau beliau sudah berada di atas hewan tersebut, istaqbalal qiblah qa'iman, beliau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Summa yulabbi, lalu beliau membaca talbiyah, wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, dan beliau mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ya. Jadi ini ya, istilahnya perbuatan dari sahabat Ibnu Umar, dan kita tahu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu seorang sahabat yang terkenal dengan semangatnya beliau di dalam ya menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sampai-sampai jalan yang dipilih oleh Nabi itu pun dipilih oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, itu saking semangatnya beliau, sehingga ya kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ya ini adalah ya perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditiru oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, istilahnya hadis yang mauquf tapi derajatnya itu marfu'. Ini hadis yang derajatnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Jadi ketika membaca talbiyah ya pertama ya, yang labbaik Allahumma hajjan ya. Kalau yang tamattu atau qiran yang labbaik Allahumma umratan wa hajjan ya. Kalau yang istilahnya umroh doang barangkali seperti kebanyakan orang-orang di zaman sekarang ya, labbaik Allahumma umratan ya, labbaik Allahumma umratan. Ini dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi sunnah hukumnya. Seandainya membacanya tidak dalam keadaan menghadap kiblat, maka tetap sah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah yang berikutnya di sini yakni terkait tentang sunnah tatkala masuk ke kota Mekah. Sunnah yang berkaitan tatkala kita masuk ke kota Mekah. Ya. Disebutkan yang pertama yakni al-mabitu bi Dzituwa wal ightisalu lidukhuli Makkah wa dukhuluha naharan. Ya, sunnah ketika mau masuk kota Mekah ya, ini sunnahnya mabit di Dzituwa ya. Nginep di Dzituwa, sebuah tempat sebelum kota Mekah. Ya, nginep dulu di situ ya. Kalau misalnya ya datangnya malam-malam itu berhenti dulu istirahat di Dzituwa ya, tidak langsung masuk ke kota Mekah. Tapi sekali lagi ini hukumnya sunnah ya, sunnah ya. Kalau zaman sekarang kan biasanya kita sudah pesan hotel, dan hotelnya tentu yang ada di kota Mekah yang dekat dengan ya Masjidil Haram tentunya, barangkali seperti itu ya. Sehingga kalau berhenti di Dzituwa barangkali nginepnya ya bisa jadi ya nggak ada penginapan atau barangkali tempatnya seadanya ya, yang tentu barangkali bisa ya membuat susah kita ya. Maka tidak masalah kita meninggalkan ya, langsung masuk saja kota Mekah. Tapi kalau misalnya mau, ini ada sunnah ya, ini kita sebelum masuk kota Mekah berhenti di Dzituwa ya, sebuah tempat sebelum kota Mekah. Wal ightisalu lidukhuli Makkah, lalu mandi untuk masuk kota Mekah, mandi ya. Jadi nginep biar paginya itu mandi ya. Setelah mandi baru masuk kota Mekah, masuknya di waktu siang. Ya, jadi mandi dulu. Ya, ada sunnah mandi untuk masuk kita ke dalam kota Mekah. Ya apalagi kalau zaman dahulu yang masya Allah perjalanannya jauh, ya panas, berkeringat, ya bau, barangkali lusuh. Ya. Maka sangat dianjurkan sekali di sini untuk menginap dulu agar mereka mandi dulu. Ya. Setelah mandi baru masuk ke kota Mekah dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh. Adapun kalau sekarang alhamdulillah ya kita naik kendaraan yang canggih, ya walaupun kita perjalanan jauh kita ya masih kelihatan segar umumnya ya seperti itu. Tidak yang lusuh, tidak yang kumel ya. Tapi biasa saja ya.
Nah, ini diantara sunnah. Dan dalil dari hal ini ya disebutkan di sini An-Nafi' dari Nafi'. Ya, beliau mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza dakhala adna al-haram amsaka 'anil talbiyah. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila masuk ke adnal haram, ya, istilahnya tanah yang ya, dekat dengan al-haram, amsaka 'anil talbiyah, beliau berhenti dari talbiyah. Dia berhenti dari talbiyah. Summa yabitu bi Dzitwa, lalu beliau menginap di Dzitwa. Ya. Summa yusalli bihi subha wa yaghtasil. Lalu beliau salat subuh di sana, lalu beliau mandi. Wa yuhaddisu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jadi bermalam di Dzitwa, ya, kalau memang sampainya malam ya, di situ, lalu pagi harinya salat subuh, setelah salat subuh mandi, setelah mandi baru masuk ke kota Mekah. Masuk kota Mekah. Ini hadis yang derajatnya sahih ya, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya ikhwafillah rahimahumullah dari sunnah masuk kota Mekah ya, disebutkan oleh Syekh, dukhulu Makkah min saniyatil ulya, masuk ke kota Mekah dari saniyatil ulya. Ini sebuah jalan ya untuk masuk kota Mekah. Ini ada saniyatul ulya, ada saniyatus sufla ya. Ya, yang istilahnya jalur yang tinggi sama jalur yang bawah ya. Tapi kalau zaman sekarang ya kita ikut kendaraannya, tinggal ikut kendaraan saja ya masuk di situ. Memang untuk masuk kota Mekah itu melewati bukit dulu istilahnya, naik ya. Ini ada yang saniyah ulya, ada saniyah sulfa. Kalau masuk disunahkannya untuk saniyatul ulya. Ya, li hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min saniyatil ulya wa yakhruju min saniyatis sufla. Kata sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dari saniyatil ulya dan keluar dari kota Mekah dari saniyatus sufla. Jalan yang atas sama jalan yang bawah ya. Jalan yang atas sama jalan yang bawah. Ini ada sunnah demikian, yang mengambil jalur yang berbeda ya. Tapi kalau sekarang kita apalagi nggak paham daerah sana ya, ikut ya istilahnya travel biro misalnya di situ ya, paling ikut saja di sini ya. Kadang-kadang jalan aja ya kita suka keder ya istilahnya, bingung. Apalagi masya Allah ya, di sana sekarang tuh banyak bangunan ya, gampang istilahnya orang itu tersesat ya, karena saking banyaknya bangunan, saking banyaknya jalan ya. Apalagi kalau yang sudah tua linglung itu ya, dari hotel saja bisa kesasar ke tempat yang jauh kalau istilahnya enggak ya hati-hati, enggak hafal ya tempat ya istilahnya menginapnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis yang derajatnya muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah. Ya. Baik, masuk waktu Isya atau belum? 2 menit lagi ya. Baik. Ya. Kita tambah satu poin lagi di sini ya, masih terkait tentang sunnah masuk kota Mekah pula di sini. Fadhila rahimahullah disebutkan oleh Syekh, an yuqaddima rijlahu al-yumna 'inda ad-dukhuli ila al-masjid ya. Wa yaqulu a'udzu billahil 'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad ya, wasallim Allahumma fahli abwaab rahmatik ya. Doa masuk masjid ya, karena Masjidil Haram ini kan sama seperti masjid ya, bahkan lebih utama tentunya. Nah, kita juga hendaknya membaca doa ya, dan mengamalkan adab-adabnya ya. Di sini saya menyebutkan ketika mau masuk Masjidil Haram ya, maka kita mendahulukan kaki yang kanan. Kaki yang kanan. Kalau di zaman sekarang ya, alhamdulillah batas Masjidil Haram itu ada tandanya ya, biasanya ada istilahnya tiang-tiang bulat ya, istilahnya yang menjadi pembatas, dan biasanya ada lampunya berwarna hijau ya, berwarna hijau ya. Ketika kita melewati itu maka kita
ya mendahulukan kaki kanan masuk ya dan membaca doa ini. Doa yang berbunyi a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya, abwaaba rahmatik. Ya, ini ketika kita mau masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram. Yang tadi insyaallah ada batasnya. Ya, ada batasnya. Insyaallah kalau kita ikut biro, mutawifnya itu akan menjelaskan. Sebelum masuk kita biasanya dihentikan dulu, ya kita dikasih tahu. Tapi barangkali kita umroh mandiri kadang-kadang kan nggak ada yang ngingetin ya. Itu kita lihat aja batasnya Masjidil Haram itu ada tiang-tiang kecil ya. Istilahnya di situ itu tiangnya nggak bisa dipindah-pindah ya. Memang itu menjadi batas. Kita mau masuk ke Masjidil Haram, biasanya ada lampunya yang berwarna hijau di situ. Nah, ketika kita mau melewati itu, baca ya doa ini. Ya. Doa ketika mau masuk masjid. Ya a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya, atau salawatnya tidak harus dengan salat yang ini ya. Allahumma salli ala Muhammad saja juga boleh. Ya, tapi kalau di sini kan Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Atau wasallimnya kita kedepankan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, ini boleh. Ini hadis yang derajatnya sahih. Baik, kita jeda dulu untuk azan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Khafila rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan sedikit terkait tentang sunnah ya tatkala kita mau masuk ke kota Mekah di sini. Yang berikutnya di sini terkait tentang tatkala kita sudah melihat Ka'bah.
tatkala kita sudah melihat Ka'bah, ya, maka ada sunnah yang diperintahkan kita untuk melakukannya. Disebutkan oleh Syekh, ya, fa idza ra'al baita rafa'a yadayhi in syaa, ya, kalau dia sudah melihat Ka'bah, ya, dia boleh mengangkat tangannya, ya, kedua tangannya in syaa, ya. Jadi mengangkat kedua tangan, ya, in syaa, ya, kalau mau, ya, li subutihi an Ibni Abbas radhiyallahu an, karena, ya, adanya riwayat yang tetap, ya, yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, tentang hal ini, ya, wada'a bima tayassara lahu, lalu berdoa dengan apa yang mudah baginya. Jadi kalau sudah melihat Ka'bah, ngangkat tangan, berdoa. Ngangkat tangan, berdoa, ya. Wa in da'a bi du'ai Umar, ya. Kalau mau boleh berdoa dengan doa yang pernah dibaca oleh sahabat Umar, di mana sahabat Umar mengucapkan sebuah doa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Jadi pas melihat Ka'bah, sahabat Umar mengangkat tangan lalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini doa yang pernah dibaca oleh sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Ya, hadisnya, ya, subut, ya, sahih, ya, ada, ya, dari beliau, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ataupun doa-doa yang lain yang mudah. Ya, jadi kita angkat tangan dan kita berdoa, ya, berdoa. Lalu mendekat, ya. Kalau sudah mendekat, kita bisa nanti, ya, mencium, atau barangkali kalau nggak bisa mencium, ya, kita cukup mengelus, ya. Lalu kita mencium tangan kita yang sudah menyentuh Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, ya, maka cukup kita kasih isyarat, ya. Tapi nggak perlu dicium, ya, nggak perlu dicium. Yang dicium itu kalau kita bisa mencium Hajar Aswad atau kalau tangan kita itu menyentuh. Ya, insya Allah itu akan kita sampaikan pembahasannya lebih rinci lagi terkait tentang sunnah-sunnah tawaf, ya. Tapi kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lanjutkan tanggung lumayan banyak poinnya, ya, dan nanti, ya, biar kita, ya, tidak putus, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ditanyakan, ya, kami persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tipis. Tipis. Nggih. Zuhur dan asar di jamaah. Nggih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Terkait tentang hal itu, ya, ini ketika kita safar ada rukhsah atau keringanan, ya, untuk kita, boleh bagi kita untuk menjamak, menggabungkan antara salat zuhur dengan salat asar, ya, salat zuhur dengan salat asar. Barangkali kita, ya, sebelum berangkat, ya, sebelum naik bis misalnya, ya, kita barangkali nanti berangkat bisnya itu jam 3 barangkali atau jam 4 barangkali, ya, sehingga barangkali kalau sholat asar di pas waktunya tuh gugup, ya, istilahnya. Kita bisa sholat asar sekaligus dengan sholat zuhur terlebih dahulu, ya. Ya. Ya, ini kalau misalnya belum naik bis, ya. Kalau belum naik bis, ya. Ini kalau sudah naik bis, kita sudah di dalam bis, masih di perjalanan, ya. Misalnya berangkat dari pagi dan sampainya nanti misalnya sudah melewati zuhur sama asar, ya. Sudah barangkali malah masuk maghrib, ya. Ya, seperti kalau zaman dahulu kan perjalanannya kan jauh, ya. Apalagi kalau terkena macet misalnya. Ketika kita dalam keadaan seperti itu misalnya,
Ya, kalau kita tahu umumnya bis kan biasanya nanti mampir di rest area ya, atau di mana restoran atau apa ya, biasanya mesti ada mampirnya ya. Kalau yang saya sudah pernah alami baik ke Jakarta ataupun ke timur, mesti ada waktu istirahat di tengah perjalanan. Oh, ngompreng. Kalau ngompreng memang aduh lumayan gitu ya. Sebentar-sebentar. Iya. Iya. Ya kalau dalam keadaan seperti itu ya itu darurat ya istilahnya ya. Maka tidak masalah. Tapi kalau tadi yang ada waktu untuk jeda ya. Kalau saya yang istilahnya pernah ngalami, jadi di waktu jeda itu kita ya, mengerjakan salat, ya mengerjakan salat. Kalau orang lain kadang-kadang kan biasanya sibuk makan di rumah makan di situ ya. Nah, kalau saya biasanya gunakan dulu untuk salat. Adapun makan seringnya barangkali saya cuman bungkus aja. Nanti makannya di dalam bis ya, dalam bis. Jadi waktu ya, istirahat bis di rest area misalnya kita gunakan untuk salat ya, untuk salat. Jadi salatnya itu ya di masjid, nyaman, menghadap kiblat ya. Tapi kalau salat di bis ya, kan kita nggak bisa leluasa ya. Nggak bisa leluasa ya, kita nggak bisa berdiri. Salatnya dalam keadaan duduk dan menghadap kiblatnya pun sulit ya. Paling pertama toh. Tapi kalau dalam keadaan darurat seperti tadi yang ngompreng ya, kalau turun ya khawatir ketinggalan. Kecuali kalau ya kita berani di situ ganti bis ya misalnya. Dulu ada teman saya yang modelnya seperti itu. Karena sholat di bis sulit, akhirnya dia turun dari bis, sholat di masjid, kemudian nyari bis yang lainnya lagi seperti itu. Tapi itu juga butuh perjuangan ya, karena iya istilahnya kan yang dulunya sudah membayar tiket, kemudian akhirnya hangus ya istilahnya di situ, harus bayar lagi. Tapi masya Allah teman saya waktu itu seperti itu ya istilahnya dari Jakarta ke Jawa Timur di situ ya dia modelnya tadi turun kemudian nyari bis yang lain lagi melanjutkan perjalanan. Nah, tapi kalau memang tidak mungkin kan ya apalagi kita barangkali uangnya pas-pasan barangkali seperti itu ya. Ya maka kita tidak masalah salat di dalam bis ketika memang kita khawatir nanti kayaknya sampai di tempat itu sudah habis waktu bahkan masuk salat yang berikutnya ya. Kalau yang boleh digabungkan zuhur sama asar ya, maka kita bisa salat. Kalau bisa ambil wudu dengan air yang seadanya ya, maka kita ambil wudu. Kalau nggak ada air sama sekali misalnya yang penjual air juga nggak ada misalnya, mau beli air buat wudu nggak ada misalnya, atau ada penjual tapi kita nggak punya uang untuk beli misalnya ya, maka cukup dengan kita tayamum ya. Kalau sudah tayamum kita usahakan pertama menghadap kiblat, takbir. Ketika sudah takbir ya kita duduk dan kita menghadap kemanapun bis itu tidak masalah. Ini kalau dalam keadaan darurat itu seperti itu insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau masih memungkinkan tadi untuk turun ya walaupun barangkali ganti bis dan kita alhamdulillah ada uangnya, maka lebih baik pilih yang seperti itu ya, karena salat wajib ini kan ada rukun kita berdiri dan menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kalau ya bisa itu kita lakukan yang sempurna. Tapi kalau darurat ya nggak bisa ya maka tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Ini barangkali yang bisa kami jawab. Bisa dipahami ya Pak? Barangkali ada yang lain? Pak Bor dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah. Kanan kiri. Samping berarti di samping. Oh iya, tempatnya kecil sempit ya. Di depan imam. Kalau makmum nggak boleh di depan imam ya. Kalau di sampingnya masih boleh. Oh iya iya iya. Nggih. Nggih, Masya Allah. Iya, kalau di Mekah kita ya biasa melihat barangkali ya.
Apalagi kalau di musim panas ya atau pas hujan ya, biasanya imam itu berada di dalam gedung ya, dalam gedung. Tapi biasanya kan di depan imam tuh kosong ya, kosong. Yang ada itu di samping kanan kirinya ya. Ya, wallahu taala alam bisawab itu kekhususan untuk ya Mekah ya. Ya, khususan kota apa untuk di Mekah saja. Ya, adapun kalau di selain Mekah ya maka ya seperti kaidah umum ya, kalau namanya makmum ya di belakang. Ya, makmum itu di belakang. Boleh kalau sudah saking sempitnya nggak ada tempat itu di samping kanan. Kalau samping kanan sudah penuh boleh diisi samping kirinya. Sehingga akhirnya nanti makmum sama imam itu sejajar. Kalau memang kondisinya penuh. Tapi kalau yang di depannya ini ya hendaknya dihindari. Ya. Kalau di Mekah mungkin karena saking padatnya dan barangkali ketika itu kan biasanya kalau kondisi-kondisi yang panas banget biasanya terik ya itu sholat duhur, sholat asar biasanya imamnya tuh di bawah gedung ya, ada tempat di situ yang disediakan untuk imam ya, sehingga nanti biasanya yang di depannya itu dikosongkan ya, dikasih pembatas, nanti makmum itu berada di sampingnya. Wallahu taala alam bisawab ya, ini mungkin khususan untuk di Masjidil Haram, Masjidil Haram. Tapi kalau kaidah umum ya namanya makmum ya di belakang imam ya, di belakang imam. Kalau saking mepetnya sempitnya tempat itu tadi di samping kanan imam atau di samping kiri imam dan juga belakangnya. Adapun depan maka tidak. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada yang lain, silakan Pak. Nyambung pertanyaan pertama tadi. Lagi. Kalau seandainya kita perjalanan ke arah timur ke Surabaya, kereta ini, itu masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Arahnya ke timur. Kalau sudah semakin lebih dari iya. wajah. Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwa pertama takbir hadap ke barat. Kita arahnya ke timur dan posisinya ngadap timur. Apa kita tetap takbir atau kalau kereta insya Allah yang saya alami ya biasanya masih ada space tempat untuk kita berdiri ya, apalagi kalau yang kereta-kereta sekarang yang cuma dua-dua ya, biasanya tengah-tengahnya tuh masih longgar untuk bisa berdiri. Kalau yang saya praktekkan biasanya saya salat berdiri di lorong di situ ya. Cuman saya biasanya istilahnya perhatian dengan jadwal orang lalu lalang. Biasanya kalau kereta baru berhenti di stasiun kan banyak orang naik ya. Terus ada yang keluar turun biasanya jangan di tempat itu, di waktu itu. Jadi kalau sudah agak menjauh dari stasiun dan stasiun yang berikutnya masih jauh, biasanya kan orang sudah duduk di tempatnya masing-masing, sudah sepi, nggak ada orang lalu lalang. Biasanya saya milih di waktu tersebut, saya sholat menghadap ke kiblat ya, dan berdiri di istilahnya antara sela-sela bangku. Ya, sela-sela bangku. Tidak masalah insya Allah ketika memang kadang-kadang ada orang yang kebetulan mau lewat, biasanya mereka pengertian nunggu dulu biasanya berhenti ya, terutama kadang-kadang kan ada yang petugas kereta yang bawa makanan kadang-kadang ya, itu berhenti dulu biasanya ya, alhamdulillah menghormati ya, baru kita kalau sudah selesai salat dia nanti akan lewat, biasanya seperti itu. Kalau masih mungkin seperti itu maka hendaknya berdiri ya, dan tadi menghadap ke kiblat. Kalau kereta masih mungkin. Kalau yang sulit nih bis ya, sulit nih bis ya, kecuali kalau bis yang mewah ya, yang barangkali masih ada tempat space untuk sholatnya, kadang-kadang ada bis seperti itu ya, tapi jarang ya. Kalau ada pun harganya mahal sekali. Tapi kereta ekonomi pun biasanya masih ada space di tengah yang kita bisa untuk sholat. Iya di lorong di situ. Yang penting kita cari waktu yang nggak banyak orang lalu lalang. Ya, lalang. Tapi kalau memang nggak ada space, sulit ya, dan kita misalnya dalam kondisi kursinya menghadap ke timur, ya kita berdiri dulu, balik badan hadap kiblat, lalu kemudian salat ya. Kita kalau mungkin kan masih berdiri bisa berdiri ya. Kalau enggak ya kita kemudian duduk menghadap kemanapun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang lain, silakan.
Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya ilmu yang bermanfaat, kemudian kemudahan di dalam beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.